Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore atau malam. Eh, di sini kami dari kelompok 2 Sistem Enterprise dari kelas B akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu tentang perancangan sistem ERP berhasil itu dengan pendekatan service oriented architecture pada proses manajemen stok, transaksi produk, dan branding digital pada rumah kopi Banjarmasin. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathaniel Satria Dharma dengan NIM 2424 10 10 12. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan nama saya Korta Yuda dengan NIM akhir 1084. Perkenalkan nama saya Ahmad Azin Syahrini Hilmi dengan NIM akhir 1002. Nah, jadi di sini kami mengambil UMKM dari Rumah Kopi Banjarsengon dikarenakan di Rumah Kopi Banjarsengon ini dalam proses sistemnya, dalam pengelolaan sistemnya, baik dalam penjualan, lalu pendataan stok produk, lalu juga branding dan edukasinya itu masih secara manual. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah hal yang cocok lah, UMKM yang cocok bagi kelompok kami di eh, matkul ini untuk diambil untuk diterapkan sistem enterprise resource planning atau ERP. Yang dimana nantinya ini adalah salah satu solusi yang relevan untuk membantu UMKM dalam mengelola proses bisnis secara lebih terintegrasi. Nah, akan tapi di sini kami nantinya akan memfokuskan kepada data produk, stok, transaksi, pelanggan, dan laporan penjualan itu nantinya akan tersimpan dalam satu sistem yang saling terhubung. Jadi pastinya nanti sistem yang nantinya akan diterapkan itu di dalam satu platform dan juga real time seperti itu. Nah, untuk rumus masalahnya itu nanti ini bagaimana kondisi proses bisnis, manajemen stok, transaksi produk dan branding digital yang saat ini berjalan pada rumah kopi Banjarsengon, lalu apa saja kendalanya, lalu apa saja kebutuhan sistem ERP yang sesuai untuk mendukung manajemen stok, transaksi produk, katalog produk, laporan, penjualan, serta branding dan edukasi. Lalu bagaimana rancangan proses bisnis baru setelah diterapkan ERP yang berbasiskan Udo, lalu bagaimana rancangan modul ERP yang tepat mendukung proses inventory, sales website, point of sales, reporting, serta branding dan edukasi. Lalu bagaimana rancangan implementasi ERP. Tujuannya menganalisis proses bisnis, manajemen stok, transaksi produk, dan branding digital, lalu mengidentifikasi permasalahan, lalu menentukan kebutuhan sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan rumah kopi Banjarsengon, lalu merancang proses bisnis baru atau to be yang dimana berbasiskan ERP Odoo, lalu merancang model ERP, lalu menyusun rencana implementasi ERP berdasarkan tahapan ERP lifecycle. Untuk manfaatnya sendiri, kami bantu Rumah Kopi Sengon dalam memahami pentingnya digitalisasi proses bisnis, memberikan rancangan sistem ERP, mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi atau transaksi, lalu membantu admin dalam mengelola data produk dan lain-lain, membantu pemilik usaha dalam memantau laporannya baik di setiap minggu ataupun setiap bulan, lalu menjadi acuan awal bagi Rumah Kopi Sengon apabila ingin menerapkan sistem ERP ini. Nah, jadi di sini kami memberikan batasan juga ruang lingkup proyek yang dimana perancangan sistem ERP ini untuk proses pembelian, persediaan dan produksi pada rumah kopi Sengon saja. Jadi untuk modul ERP-nya itu ada modul inventory, lalu modul sales, modul website, modul point of sales, modul purchase, modul reporting, lalu modul branding dan edukasi. Nah, jadi fokus utama proyek ini adalah merancang proses bisnis dan modul ERP yang relevan dengan kegiatan operasional rumah kopi Sengon. Lalu lanjut profil usaha. Jadi untuk rumah kopi Sengon ini berada di Panti sana ya, di Patran, yang dimana ini itu langsung dari kebunnya. Yang dimana juga kopi yang fokus kepada robusta, jadi juga bisa dibilang khas dari Jembernya sendiri. Nah, ini untuk visinya dan misinya, dan untuk struktur organisasinya ini ada pemilik usaha, ada admin ERP, terus ada staf bagian produk, lalu staf bagian transaksi pelanggan, bagian branding dan edukasi, dan pelanggan. Nah, di sini bisa eh, terlihat. Nah, yang dimana untuk pemilik usaha itu yang bertugas mengolah data master seperti data produk dan data pengguna. Untuk pemilik usaha itu yang memiliki akses penuh untuk memantau laporan penjualan dan performa bisnis. Lalu untuk admin RP itu yang bertugas mengolah data master seperti data produk dan akun pengguna. Untuk staf bagian stok dan transaksi itu yang fokus pada operasionalnya seperti update barang masuk keluar, terus melayani pesanan agar tidak ada yang terlewat. Lalu ada staf branding yang khusus mengolah konten edukasi dan website. Lalu ada pelanggan yang untuk melihat katalog dan melakukan check out seperti itu. Jadi ini dari penjelasan saya itu intinya tentang ERP ini untuk menghilangkan proses manual dan menyatukan dalam satu sistem. Jadi ketika ada pelanggan melakukan transaksi di website, jadi itu langsung stok modul atau inventory akan berkurang secara otomatis pada saat itu juga, dan datanya langsung masuk ke modul reporting nantinya kepada pemilik usaha, nantinya akan berjalan secara otomatis dan secara real time. Nah, jadi ini cukup penjelasan dari bab 1 dan bab 2, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Setelah kita memahami profil perusahaan dan latar belakang rumah kopi Banjarmasin pada bab sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, sekarang saya akan memaparkan atau menjelaskan bab 3 ya, terkait kebutuhan, analisis kebutuhan dan proses bisnis, sama bab 4 juga mengenai perancangan modul RP itu yang kami usulkan. Nah,
Pertama, kita beda dulu ya kondisi operasional yang saat ini berjalan atau disebut proses as is. Saat kami melakukan proses analisis, terus proses pembelian, terus manajemen stok, sama pencatatan transaksi di rumah kopi Banjar Sengon itu mayoritas masih berasumsi menggunakan manual ya, pakai buku catatan. Dari kondisi lapangan tersebut kami menemukan ya, kami merangkum 5 masalah utama, yaitu yang pertama itu ada pencatatan stoknya itu belum terintegrasi. Nah, berarti kan ini bakal memakan waktu lama sama rawan human error. Terus yang kedua ada sulit mengetahui jumlah stok secara tepat. Soalnya kan karena pemilik itu harus mengecek fisik ke gudang secara langsung. Terus yang ketiga itu ada risiko stock out atau kekurangan bahan baku utama. Contohnya kayak kurang biji kopi, terus kurang susu, kurang cup gelas gitu kan. Misal itu terjadinya sertifikat kan bingung juga gitu. Karena nggak ada sistem pengingatnya. Terus yang keempat itu data riwayat pembeliannya dari supplier itu belum tersusun dengan rapi. Terus yang terakhir, yang kelima itu belum ada penyalahgunaan kebutuhan bahan baku per produk. Jadi komposisi atau bill of materialnya itu belum terstandarisasi di dalam sistem. Terus buat mengatasi masalah tersebut, kami merumuskan kebutuhan fungsional sistem. Di antaranya itu sistem baru ini wajib bisa mencatat data supplier dan bahan baku, terus menerbitkan RFQ sama PO secara otomatis, terus bisa mencatat komposisi resep lewat fitur bill of material biar stoknya itu otomatis kepotong waktu baristanya itu ngelakuin proses produksi. Nah, sedangkan dari kebutuhan non fungsional itu kami menekankan kalau sistem ini tuh harus berbasis web gitu. Dia mudah diakses juga gitu gimana aja. Terus pastinya juga nanti pakai sistem proteksi password ya biar aman. Terus pasti desainnya antarmukanya itu simple. Sama oh ya datanya juga nanti datanya itu tersimpan secara terpusat dalam database tunggal. Nah, melalui rancangan proses 2B ini, jadi seluruh alur kerja manual tadi itu akan dimangkas jadi otomatisasi digital yang efisien. Terus sekarang kita lanjut ke bab 4, yaitu perancangan modul ERP. Nah, sistem yang kami bangun itu menggunakan arsitektur ERP berbasis web dengan platform Udo open source. Jadi komponen utamanya itu menghubungkan aktor pengguna, yaitu pemilik usaha, terus bagian pembeli, bagian penyediaan, kasir, sama barista ke dalam satu database yang terpusat. Dalam mengoptimalkan operasional rumah kopi Banjar Sengon ini, kami mendesain konfigurasi yang mengintegrasikan beberapa modul utama Udo, yaitu yang pertama ada modul inventory. Ini fungsinya buat mengelola stok produk sama mendokumentasikan riwayat perubahan sama memunculkan notifikasi otomatis kalau stoknya itu udah mulai habis gitu. Terus ada modul sales sama point of sales itu buat nyatet transaksi penjualan itu baik secara online lewat website maupun transaksi langsung secara offline di outletnya. Terus ada modul website atau e-commerce itu jadi digital toko buat menampilkan profil usaha, katalog produk interaktif, sama fitur checkout mandiri bagi pelanggan. Selain modul penjualan dan stok itu, rancangan ini itu juga didukung sama modul proses untuk mengotomisasi pengadaan barang ke supplier waktu stok menyentuh batas minimum. Terus ada modul reporting buat laporan transaksi, terus laba kotor, laba bersih, sama grafik penjualan bulanan yang bisa diekspor ke format PDF, jadi mempermudah pemilik. Terus ada modul branding dan edukasi, jadi fiturnya khusus buat mengolah konten edukasi kopi sama UMKM biar meningkatkan brand awareness. Nah, seluruh hubungan interaksi antara aktor ini kami tuangkan ke dalam dokumen use case ya. Nah, dalam use case diagram itu sedangkan buat dokumen implementasinya kami merancang IRD yang memastikan relasi datanya itu antar tabel supplier, bahan baku, produk, sama terus ada tanggal penjualan sampai data produksi itu terhubung secara valid
buat mencegah terjadinya redundansi data. Nah, untuk memastikan sistem ini user friendly, kami juga merancang desain pramuka mulai dari halaman registrasi, login, menu input produk, sama dashboard manajemen gitu. Nah, berdasarkan prototip tersebut itu kami melakukan simulasi alur sistem yang berjalan dalam 3 skenario utama, itu ada simulasi transaksi, terus simulasi pengolahan stok, sama simulasi laporan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 5 yaitu tentang perencanaan implementasi ERP. Nah, di sini dari kita tadi udah dibahas ya, yaitu kita menggunakan UMKM yaitu Rumah Kopi Banjarnegara. Banjarnegara. Nah, pada bab ini kami membahas bagaimana sistem ERP ini berbasis yang menggunakan Odoo dapat diterapkan secara bertahap agar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan UMKM. Perencanaan implementasi ini penting karena penerapan ERP tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tapi juga perubahan proses kerja dari sebelumnya manual menjadi lebih digital dan terintegrasi. Tahapan implementasi ini digunakan dalam proyek ini mengacu pada ERP Life Cycle. Tahapan tersebut terdiri dari planning and preparation, analysis, dan business blueprint, design and development, configuration, user acceptance, testing, user training, deployment, go live, dan evaluasi. Tahap pertama yaitu planning dan preparation. Nah, untuk planning dan preparation ini dilakukan dengan tujuan pemilihan model yang akan digunakan penentuan yang pengguna sistem, yang dimana pengumpulan data awal yang akan digunakan meliputi eh, data awal itu meliputi data dari data produk, stok, pelanggan, transaksi, biaya operasional, dan kebutuhan integrasi seperti apa yang lainnya seperti data ongkir, dan matriz, dan sebagainya. Tambahan ini menjadi dasar agar implementasi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan rumah kopi Banjarnegara, yaitu kami. Tahapan kedua yaitu analisis dan business blueprint. Pada tahap ini proses as-in yang dimana eh, dia ini prosesnya manual yang masih digunakan di analisis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi seperti penyataan stok yang belum real time, penyataan pesanan yang masih manual, serta laporan penjualan yang belum tersusun secara otomatis yaitu secara kayak tulis ulang yaitu tulis biasa gitu. Lalu setelah dibuatnya rancangan proses bisnis ini menjadi to be yang lebih terstruktur menjadi dengan bantuan otomatis Tobi menjadi bantuan sistem ERP. Nah, tahap ketiga adalah desain atau development. Pada tahapan ini, sistem ERP ini dirancang berdasarkan kebutuhan RKB atau Rumah Kopi Banjarnegara ini yang meliputi inventory seperti pengelolaan stok, sales, transaksi penjualan, website, e-commerce, dan katalog produk dan pemesanan online. Proses ini mengadakan pengadaan produk atau bahan pendukung point of sale untuk transaksi langsung, reporting untuk pelaporan penjualan, serta branding edukasi dan untuk pengelola konten digital. Dan untuk selanjutnya tahap keempat adalah configuration. Nah, pada tahapan ini sistem order dikonfigurasi sesuai kebutuhan UMKM. Data awal seperti data admin, pelanggan, produk kopi, stok awal, harga produk, biaya, pengemasan, biaya operasional, metode pembayaran, status pemesanan kota dan data supplier dimasukkan ke dalam sistem. Konfigurasi ini bertujuan agar sistem dapat digunakan sesuai alur bisnis Rumah Kopi Banjarnegara. Tahap berikutnya adalah user accepted testing atau UAT itu dia itu akan digunakan memastikan bahwa sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan melalui beberapa skenario misalnya seperti admin login atau menambah data produk dan sebagainya. Lalu dari sisi pelanggan yaitu melakukan register, login dan sebagainya. Dan setelah pengujian dilakukan user training, dan ini diberikan kepada admin atau dan pemilik usaha agar mereka dapat memahami gimana sih alurnya itu bagaimana. Selanjutnya adalah rencana deployment. Rencana deployment sendiri ini kami pemetaan itu dia itu dilakukan secara bertahap selama beberapa minggu. Minggu pertama digunakan persiapan data, minggu kedua untuk konfigurasi awal, minggu ketiga untuk uji coba modul inventory atau sales, minggu keempat untuk uji coba website atau e-commerce, minggu kelima reporting, minggu ke-6 itu WAT, dan minggu ke-7 itu user training dan sebagainya. Pada tahap go live, sistem akan dimulai digunakan untuk dalam operasi rumah kopi Banjarnegara. Strategi yang digunakan untuk page go live atau penerapan bertahap. Strategi ini dipilih karena rumah kopi Banjarnegara merupakan UMKM yang perlu menyesuaikan kebiasaan kerja dan proses manual menuju proses digital. Modul yang diaktifkan lebih dahulu adalah inventory, kemudian sales reporting, website e-commerce, serta produk pendukung.
Dari evaluasi kami itu lah dilakukan implementasinya itu dilakukan secara sistem mulai digunakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem benar-benar membantu proses bisnis, indikatornya berhasil atau enggak, atau berkurang ataupun mereka mengalami menurun atau meningkat seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah bab 6. Nah, bab 6 ini tentang evaluasi dan keseluruhan. Nah, di mana evaluasi ini dilakukan untuk apakah perancangan ERP ini yang berbasis Odoo ini sudah sesuai dengan kebutuhan RKB, UMKM, UMKM kami. Berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama yang dihadapi adalah proses bisnis ini masih manual, terutama dalam pengelolaan stok, pencatatan transaksi, pelayanan pesanan, pelanggan menyusun laporan, serta penyampaian informasi produk dan edukasi kafe. Jadi yang dimana mereka tuh bisa dibilang udah terkenal, tapi kayak mereka tuh apa sih ini, kayak mereka tuh belum secara global tuh kayak banyak yang tahu, sedangkan mereka tuh banyak apa ya, terpercaya gitu. Kalau yang cadangan ERP yang berbasis Odoo ini, permasalahan tersebut dapat diselesaikan, ya, di mana pada ada website dan e-commerce dan sebagainya. Lalu modul inventory membantu admin pengelolaan stok produk secara lebih akurat dan real time. Lalu modul sales dan point of sale membantu pencatatan transaksi. Lalu e-commerce ini ya seperti yang tadi tadi itu pelanggan bisa kayak mengetahui itu isinya apa saja. Dan untuk dari sisi proses bisnis, rancangan to be yang dibuat menunjukkan bahwa alur kerja menjadi lebih terstruktur, pelanggan dapat melihat produk setelah sistem, jadi gak perlu datang ke tempatnya langsung. Mereka bisa lalu admin dapat mengenal produk, stok, pesanan, laporan, serta konten digital, jadi mereka kayak gak perlu on IG selalu terus dan sebagainya. Dan lalu untuk dari hasil evaluasi kami, dia ini menunjukkan bahwa RP ini pada RP kami yang terapkan ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. Hal ini karena UMKM membutuhkan waktu adaptasi. Jadi kayak kita juga bisa dipatokkan semua rata ya bahwa mereka tuh memahami sistem kita. Jadi kita harus mengadukasikan secara bertahap dan bertahap. Dan sekarang ini kami dapat simpulkan bahwa RKB ini memberikan sistem yang mampu mengintegrasikan proses manajemen stok, transaksi produk, katalog produk, laporan penjualan, serta branding dan edukasi. Dan ini karena prosesnya karena dari toko tersebut itu masih manual. Jadi eh, dalam banyak kalkulasi pasti mereka banyak minus kayak seperti kelemahan rekap data, kesulitan memantau stok, pencatatan secara masih gak akurat. Jadi Odoo ini dipilih sebagai solusi karena memiliki beberapa unggulan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM kami. Jadi untuk saran jadi untuk saran pengembangannya dari proyek ini adalah sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari modul inventory dan sales, karena kedua modul tersebut berhubungan dengan stok dan transaksi. Selain itu, admin perlu mendapatkan pelatihan agar dapat menggunakan sistem dengan baik dan temannya. Sistem juga dapat dikembangkan menjadi modul accounting, customer relationship management, integrasi pembayaran digital, serta pembaruan konten branding dan edukasi secara berkala. Dengan demikian, bab 5 dan bab 6 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.